kami bacakan terlebih dahulu biodata Prof. Lili Sutiarso. Prof. Lili Sutiarso saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen TPB. Nggak usah di full screen. Masuk ya. Mau di full screen, saya tunggu. Ya, Pak Lili sekarang menjabat Ketua Departemen TPB. Ya. Prof. Lili ini merupakan guru besar Universitas Gadjah Mada dan dosen di TPB sejak tahun 89 ya. Beliau mengambil master di ASEAN Institute of Technology Thailand di tahun 95 dan lanjut menyelesaikan gelar doktornya di University of Tsukuba, Jepang. Ini di tahun 2001. Kemudian yang penting ini adalah ini beliau tergabung dalam Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia, Pertita, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Association of ASEAN Agricultural Engineering, AAAI. Beliau telah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya Innovation Fellowship International Dean's Course dari DAAD Jerman, ini 2010-2011, Piagam Pengabdian 25 tahun, dan Insinyur Profesional Utama (IPU) yang diberikan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Ini di tahun 2017. Sampai sekarang beliau masih aktif menjadi tim pengembang sistem penjaminan mutu internal dan asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau sering kita sebut BANPT Kemenristek Dikti. Silahkan Prof. Lili 20 menit ke depan untuk menyampaikan papernya. Monggo. Hatur nuwun, Bu. Oh, ini kok feedback ya. Oke. Mudah-mudahan waktunya tidak. Kita coba sharing. Oke. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Matur nuwun ini. Waktunya, tadinya saya senang waktu saya dihabiskan Pak Adi Joko, jadi saya nggak banyak. Tetap 25 menit, Pak Lili. Ya, karena ini hari Jumat, jadi mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang diminta oleh panitia. Jadi dari 3 pembicara sebelumnya, saya bukan orang teknologi pangan, jadi mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas. Tetapi menarik tadi mulai dari Pak Roy. Salam hormat Pak Roy, Pak Nababan, dan juga Pak Adi Joko terkait dengan food safety, kemudian juga supply chain dan sebagainya. Jadi terus terang saya banyak belajar dari beliau-beliau bertiga, dan ada hal yang saya sampaikan, ada updating pemahaman saya terkait dengan food safety. Saya mendapatkan pencerahan ini tadi dari Pak Roy. Ya, fokus yang ingin kami sampaikan ini terkait dengan smart traceability system. Ya, jadi apa kaitannya dengan food safety? Saya kira nanti tadi beberapa sudah disinggung bagaimana pentingnya kita membangun traceability system pada saat kita bicara pada food safety. Ya, ada beberapa hal yang konten ingin kita sharing, kita sampaikan. Yang nomor 1 ini tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Roy dan juga Pak Nababan kaitannya dengan
kebijakan pemerintah, saya kira. Kemudian sistem pangan atau food system di Indonesia, dan yang terakhir saya kira ini yang nanti akan kami sharing, walaupun terus terang memang sistemnya belum jadi secara bisa diaplikasikan, tetapi paling tidak kami akan share kira-kira desain dari Smart Food Traceability Systemnya akan seperti apa. Ya, saya akan memulai dari gambar ini. Saya kira sangat erat kaitannya pada saat kita bicara smart system. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah berkali-kali melihat atau mencermati gambar ini, tetapi hal yang penting saya kira apa yang menjadi indikasi atau tolak ukur pada saat perubahan era industri ketiga 3.0 ke 4.0. Pak Adi tadi menyinggung adanya teknologi IoT, Big Data, dan sebagainya. Tetapi saya ingin melihat dari kacamata persepsi bahwa sebetulnya perubahan 3.0 ke 4.0 didasari pada perubahan pola pikir. Jadi kalau kita lihat nanti di nanya, ini sebetulnya kalau kita melihat di sini ada perubahan yang sangat signifikan ya dari tata nilai sosial masyarakat kita ya, dari mulai 1.0 sampai 5.0. Kalau kita mencermati 5.0 ya, kemudian label yang menempel pada setiap aktivitas itu selalu dipakai atau dipasang smart. Ya, ada smart transportasi, ada smart di bidang kesehatan, smart di bidang macam-macam, ya, perdagangan dan sebagainya. Salah satunya saya kira yang terkait dengan bidang kita adalah smart agriculture. Makanya sekarang kementerian kita sedang menyusun platform untuk pertanian 4.0. Ini menarik sebetulnya, ya, jadi supaya kita punya persepsi yang sama bahwa indikasinya itu tidak selalu pada teknologi, ya. Ada IoT di situ, ada big data, kemudian ada AI, ada robotika dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat gambar ini, sebetulnya sentralnya ada di society itu sendiri, di masyarakat itu sendiri. Tadi Pak Roy menggarisbawahi ada nilai-nilai sosial yang dibangun di situ. Jadi sebetulnya ini yang akan kita pakai sebagai entry point ya pada saat kita bicara food system ya, atau food safety. Ya, secara umum saja saya kira ini gambaran global yang kaitannya dengan apa sebetulnya yang kita butuhkan saat ini atau apa yang terjadi saat ini. Tidak terlalu update, tetapi paling tidak gambar ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa food itu memang menjadi salah satu dari 3 kebutuhan dasar yang saat ini sedang ini ya, antara lain air, pangan, kemudian juga energi. Ya, jadi saya akan fokus pada bagaimana food system yang sebetulnya dibutuhkan baik itu di global maupun di tingkat nasional. Ya. Jadi memang ada kebutuhan teknologi yang diharapkan di situ. Nah kalau sedikit melihat apa sebetulnya kebutuhan iptek nasional kita di dalam 4.0, saya kira dalam 2 dari 9 iptek yang kita butuhkan ini kaitannya dengan pangan dan kaitannya juga dengan industri berbasis agro. Tadi saya kira Pak Adi sudah menyampaikan banyak hal tentang industri. Ya. Jadi memang ini kemudian menjadi prioritas bagi kita pada saat kita bicara tentang pangan. Ya. Jadi 2-3 tahun terakhir ini Kementerian Perindustrian melansing bahwa ada 5 sektor industri prioritas di era industri. Salah satunya adalah yang paling utama adalah pangan, industri makanan dan minuman, ya, di mana 2017 pertumbuhannya sangat signifikan dibanding dengan industri yang lain. Ya.
kemudian juga kontribusinya terhadap PDB itu juga, sehingga memang pada saat sekarang ini kita bicara makanan, minuman atau food system secara umum ini menjadi sangat relevan, ya, menjadi sangat prioritas yang mesti kita pikirkan bersama-sama dari segala sudut pandangnya. Nah, saya akan apa yang kita amati pada saat kita berbelanja atau masuk ke supermarket, ya, ini masuk pada ini. Biasanya ibu-ibu, ya, yang belanja di supermarket atau dan sebagainya, pada saat kita melihat suatu kemasan, ya, pasti selain harga, sekarang ini ada kebutuhan yang lebih meningkat lagi selain harga, itu adalah ingredients, ya, bahan-bahan apa yang ada di situ. Kemudian juga gizi, ya, ada kalori atau fat, kolesterol dan sebagainya. Saya kira ini menjadi budaya. Saya setuju tadi Pak Roy mengatakan bahwa food safety ini sudah tidak pada level informasi lagi ataupun tidak pada level pengetahuan, tetapi sudah pada level gaya hidup atau nilai-nilai sosial tadi. Jadi sebetulnya ini salah satu ciri atau karakteristik masyarakat, mulai dari masyarakat informasi sampai masyarakat smart, ya. Jadi ini yang selalu kita melihat, ya, bahwa sebelum kita membeli sesuatu kita akan melihat secara detail apa yang ada, kandungan apa yang ada di dalam makanan yang akan kita beli atau minuman yang akan kita beli. Kemudian teknologinya meningkat, ya, tidak hanya dari apa yang tertera, tetapi ini bisa kita akses, ya, dengan perangkat teknologi yang kita punyai. Hampir sebagian besar kalau kita kemana-mana atau kita dan sebagainya, kita membawa mobile pun kita, handphone kita, ya, sehingga sebetulnya itu bisa kita tracing, kita bisa melihat apa sebetulnya data atau informasi apa yang ada di dalam makanan atau minuman yang kita beli. Jadi ini juga hanya memang pada saat ini sepengetahuan kami bahwa memang datanya masih terbatas, ya, mungkin selain harga atau kandungan di dalamnya, expired date dan sebagainya. Jadi ini yang atau bahkan kalau kita ke restoran itu menu, macam-macam menu, daftar menunya, list harganya dan sebagainya. Jadi masih terbatas pada informasi-informasi yang diakses secara cepat dan dapat dipahami oleh konsumen secara cepat, ya. Jadi ini salah satu lompatan teknologi saya kira dari sebelumnya, ya, yang tertulis secara rinci di dalam kemasan, ya. Kemudian code tertentu ini bisa dilihat lebih mudah, lebih praktis. Kaitannya dengan food safety tadi sudah terima kasih Pak Roy sekali lagi, ini sudah diupdate beliau bahwa food safety itu tidak hanya sekedar pada knowledge sebetulnya. Ya, tadi disampaikan bahwa food safety itu sebuah culture. Artinya apa? Artinya sudah ada nilai-nilai, ya, di dalam tatanan kita yang kaitannya. Jadi food safety tidak hanya bicara data, tidak hanya bicara tentang informasi atau bahkan pengetahuan, ya, tetapi yang diharapkan tadi disampaikan oleh Pak Roy ini sudah menjadi satu nilai-nilai yang nantinya akan digunakan untuk decision making, untuk proses pengambilan keputusan, ya. Tentunya kalau kita melihat tadi dari apa yang disampaikan Pak Adi yang kaitannya dengan supply chain, ya, ini banyak stakeholder yang mulai dari petani, mulai yang dari hulu sampai hilir, sampai konsumer. Di tengah-tengahnya banyak sekali stakeholder-stakeholder yang terlibat. Jadi inilah sebetulnya kompleksitas pada saat kita bicara food safety atau food system secara umum. Ya. Sehingga
ada satu kebutuhan, satu instrumen, satu perangkat yang kita harus bangun untuk bisa mengetahui atau mengikuti, follow untuk pergerakan dari material atau apapun di situ, informasi dan sebagainya, mulai dari hulu sampai hilir. Inilah sebetulnya pengertian sederhana dari food traceability. Ya, jadi memang food traceability ini sesuatu yang relatif baru, pengembangannya yang sangat terkait erat, punya peran penting di dalam food safety. Ya, jadi pada saat kita membangun food traceability ini, paling tidak ada instrumen ini memiliki kemampuan untuk men-tracing, menelusuri ya pergerakan material atau resource atau food atau apapun di situ, bisa berupa informasi dan sebagainya, mulai dari yang setiap stage, mulai produksi, processing sampai pada akhirnya daripada konsumen. Ya, jadi kira-kira pengertian sederhananya untuk food traceability system seperti itu. Saya mengambil beberapa referensi saja yang saya di banyak institusi, di banyak ini sudah dikembangkan dalam food traceability information system. Tetapi hal yang saya kira sama yang bisa kita lihat ini adalah mulai dari farmers, ya, dari bagaimana komoditas itu diproduksi, dibudidaya, kemudian diproses, distribusi dan sebagainya. Ini saya kira tadi yang sudah secara detail disampaikan oleh Pak Adi. Ada supply chain, ada tier 1, tier 1, tier 2 dan sebagainya sampai pada itu konsumsi. Nah, permasalahan yang kita hadapi tadi pada saat kita akan mengkonsumsi suatu produk makanan dan sebagainya, kita tidak tahu. Kita hanya tahu misalnya kita duduk-duduk di kafe, kemudian kita pesen minuman kopi, misalnya black coffee atau apapun, kita hanya diberi informasi dari restoran itu, ini kopi dari Aceh, ini kopi dari Kintamani, ini kopi dari Sulawesi dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu. Ya, kita tidak detail tahu bahwa kopi ini kapan dipanen, kopi ini kapan diolah dan sebagainya. Nah, pada saat kita bicara food safety, ini menjadi sangat penting, ya. Jadi adanya chain traceability, adanya satu rantai yang kita bangun melalui sistem, ya, mulai dari data atau informasi dari hulu sampai hilir ini bisa kita akses dalam sekejap, ya, dalam waktu yang singkat. Jadi kira-kira ini yang, nah, apa yang menjadi pendorong pada saat faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dalam pengembangan traceability system? Ya, pastinya tentunya adalah konsumen, ya, supply chain, ya, tadi disampaikan oleh Pak Adi bagaimana pentingnya supply chain itu, ya, data atau informasi yang dibutuhkan kaitannya tadi dengan perlindungan konsumen, ya, kebutuhan perlindungan pasar, ya, kemudian juga kaitannya dengan food safety, sertifikasi, regulasi pemerintah masuk di situ. Ya, kemudian yang penting bahwa memang kita akan bicara keberlanjutan. Keberlanjutan ini menjadi penting pada saat food safety system diposisikan sebagai sebuah bentuk culture, sebagai bentuk nilai-nilai sosial tadi yang, jadi kita tidak bicara food safety hanya sebagai informasi, tetapi sudah masuk pada nilai-nilai tatanan sosial di situ. Oleh karena itu perlu ada satu sistem yang menggaransi, satu instrumen yang menggaransi bahwa ada dokumentasi yang secara terus-menerus ini untuk menjaga keberlanjutan. Nah, inilah sebetulnya kenapa kita membutuhkan perlu adanya pengembangan traceability system. Nah, saya akan sedikit memberikan contoh yang sedang kita bangun di fakultas kami, ya, di departemen kami, ya.
dan saat ini sedang berlangsung. Ya, ada beberapa track record yang selain kakao sebetulnya juga kopi, ya, yang sedang kita kembangkan untuk kaitannya dengan traceability system. Ini kerjasama kami dengan Kementerian Koperasi, ya, khususnya UMKM, untuk bagaimana kita memfasilitasi satu sistem, memfasilitasi satu instrumen yang namanya traceability system untuk tadi UMKM tadi bisa memberikan bentuk layanan atau memberikan bentuk garansi bahwa produknya ini dijamin memang betul-betul safe, ya, kalau kita bicara food safety. Ya, jadi pasti pada saat kita awal membangun satu traceability system, ini pemahaman tentang bisnis prosesnya ini harus difahami. Kami dalam contoh ini kita tidak sampai pada hulu, ya. Jadi pada pasca panen, tetapi sebetulnya ada beberapa tahapan atau ada beberapa komoditas yang kita bangun ini bisa sampai hulu. Jadi ada informasi terkait dengan misalnya pohon atau tanaman kakao itu sendiri. Jadi ditanam di mana, kemudian siapa yang menanam, kapan ditanam, varietasnya apa dan sebagainya. Jadi ini yang kita coba untuk bangun atau desain menjadi satu instrumen, menjadi satu teknologi tadi. Ya, jadi hulu hilir sampai siap dikonsumsi. Nah, kasus yang kami pakai untuk pengembangan ini memang kebetulan melibatkan banyak petani, kelompok tani, gapoktan, dan sebagainya. Jadi ini tidak pada satu industri saja, tetapi melibatkan dari banyak stakeholder. Nah, kira-kira ini agak detail, tetapi saya kira hal yang perlu kami sampaikan bahwa smart kakao traceability ini kita bangun mulai dari catatan sejarahnya, kapan tanaman atau tanaman kakao itu ditanam, diberi pupuk dan sebagainya, lokasinya ada di mana, kemudian siapa petani yang memilikinya, dan sampai pada tentunya produk akhir dan pada konsumen. Inilah yang sebetulnya menjadi kebutuhan kita pada saat tadi didesain secara umum bahwa ada kaitan antara food safety dengan traceability system ini. Ya, jadi ini bisa diakses di handphone kita, ya, pada saat kita melihat bahwa misalnya ada produk coklat, kemudian kita scan, ya, kemudian muncul di situ bahwa kopi ini berasal dari daerah Aceh misalnya, siapa nama ketersediaannya, varietasnya, kemudian petaninya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini sangat membantu kita konsumen untuk lebih yakin bahwa produk yang dia akan konsumsi itu memang betul-betul safety, ya, memang betul-betul aman. Ya, tadi termasuk juga harapan Pak Adi Joko tadi kaitannya sertifikasi. Apakah betul sertifikasi organik? Ya, kita tahu sejarahnya, kita bisa menelusuri sejarahnya, mulai kapan tanamannya itu ditanam dan sebagainya. Jadi inilah yang sebetulnya sedang kita bangun, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, karena sebetulnya masa pandemi ini kita agak off, ya, belum kita inikan lagi, tetapi intinya sebetulnya desain yang kita, salah satu contohnya adalah kakao, ya. Satu lagi sebetulnya juga ada yang kopi, ya, untuk traceability system. Saya kira begitu, Bu Tris, apa yang bisa kami share. Mohon maaf agak cepat karena orang mepet Jumat, tetapi intinya bahwa kita melihat food system ini dulu sampai hilirnya oleh pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.